Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Afani Aisyah Alfani, NIM K8418014, dengan rekan-rekan saya, Berlianti Pamungkasari dengan NIM K8418017, serta Veronica Anggun dengan NIM K8418070. Sebelum masuk pada pembahasan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut ya teman-teman. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu pendidikan kependudukan? Pendidikan kependudukan yaitu program untuk ikut serta memecahkan masalah kependudukan dalam generasi muda saat ini, mulai dari sikap dan perilakunya, dalam mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari kita mempelajari pendidikan kependudukan yaitu kemampuan untuk mendeskripsikan apa pentingnya pendidikan kependudukan itu sendiri. Materi pertama yaitu kelahiran atau fertilitas. Apa sih fertilitas itu? Fertilitas merupakan proses lahirnya seorang bayi dari rahim perempuan. Tanda-tandanya apa aja? Tanda-tandanya yaitu bergerak, bernafas, dan menangis. Ada dua faktor yang mempengaruhi kelahiran, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Faktor demografi yaitu antara lain struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, gangguan perkawinan, serta proporsi yang kawin. Dan faktor non-demografi antara lain keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, serta urbanisasi dan industrialisasi. Materi kedua yaitu mengenai mortalitas atau kematian. Menurut United Nations dan WHO, mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup, dalam Utomo 1982. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengukuran mortalitas. Ada 3 angka. Yang pertama, angka kematian kasar merupakan jumlah kematian pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut, dengan rumus CDR D per P kali K. Yang kedua yaitu angka kematian menurut umur, merupakan jumlah kematian pada suatu kelompok umur dan pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama pada pertengahan tahun tersebut. ASDR DI per PI kali K. Yang ketiga yaitu angka kematian bayi. Sebagai indikator dalam menentukan kesehatan masyarakat, dihitung dengan jumlah kematian bayi berumur di bawah 1 tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran pada tahun tersebut. Rumusnya IMR, jumlah kematian bayi berumur 1 tahun pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran pada tahun X kali 1000. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu urbanisasi. Urbanisasi sendiri memiliki arti yaitu suatu perpindahan, di mana perpindahan ini dilakukan penduduk yang asalnya dari perkotaan ke desaan. Nah, mereka itu memiliki tujuan untuk mencari pekerjaan serta menetap di sana agar kualitas hidup mereka jauh lebih baik. Urbanisasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu memperoleh kesejahteraan hidup, memperoleh kesenangan, mendapatkan pelayanan yang baik serta cepat, dan yang paling utama yaitu mendapatkan pekerjaan yang menetap. Selain ada urbanisasi, juga ada migrasi, di mana migrasi berhubungan dengan suatu perpindahan. Nah, migrasi ini adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan menetap. Migrasi juga memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu 1 migrasi masuk, 2 migrasi keluar, 3 migrasi neto, 4 migrasi bruto, dan yang terakhir adalah migrasi total. Keluarga berencana atau biasa disebut juga dengan KB merupakan suatu kegiatan untuk membatasi jumlah anak. Adapun pengertian dari keluarga berencana itu sendiri merupakan suatu usaha untuk pengaturan kelahiran
ataupun pencegahan kehamilan sementara yang dilakukan oleh suami dan juga istri karena kesepakatan bersama atas situasi atau kondisi tertentu untuk kepentingan masyarakat, keluarga, dan juga negara. Adapun beberapa manfaat dari adanya keluarga berencana ini diantaranya, yang pertama, memungkinkan wanita untuk mengontrol kesuburan mereka sehingga dapat memutuskan kapan mereka ingin hamil dan juga memiliki anak. Yang kedua, memberikan manfaat kesehatan non-reproduksi. Dalam hal ini, metode kontrasepsi hormonal gabungan dapat menurunkan resiko kanker ovarium dan juga endometrium. Selanjutnya, materi mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu sendiri merupakan keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, maupun sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit dan juga kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Adapun tujuan umum dari kesehatan reproduksi yaitu meningkatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan seksualitasnya sehingga hak reproduksi dapat terpenuhi. Adapun tujuan khusus dari kesehatan reproduksi diantaranya, yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan juga fungsi reproduksinya. Yang kedua, meningkatkan peran dan tanggung jawab laki-laki terhadap akibat dan perilaku seksnya. Yang ketiga, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah, dan juga jarak antara kehamilan. Selanjutnya materi mengenai pernikahan. Aristoteles mengemukakan pendapatnya bahwasanya manusia adalah zoon politikon, artinya mereka selalu mencari manusia lain untuk hidup bersama. Maka dalam hal ini sudah menjadi kodrat alam bahwasanya dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu perempuan dan juga laki-laki, memiliki daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Maka dari itu muncullah pernikahan ataupun perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan. Pernikahan itu sendiri ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara. Adapun unsur-unsur dari pernikahan yaitu, yang pertama, pernikahan yang sah hanyalah pernikahan yang dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, pernikahan berasaskan monogami. Yang ketiga, pernikahan pada dasarnya harus berlangsung secara kekal dan juga abadi. Kesimpulan dari materi pendidikan kependudukan ini bahwasanya berbagai masalah kependudukan merupakan masalah kita sekarang dan juga yang akan datang. Maka dari itu, berbagai permasalahan ini harus dipahami dan juga harus dimengerti, khususnya bagi generasi muda. Sehingga pendidikan kependudukan ini merupakan faktor utama dan juga faktor terpenting untuk memecahkan berbagai persoalan yang muncul terkait dengan permasalahan kependudukan, kesejahteraan, demokrasi, dan juga lingkungan hidup. Setelah melihat ulasan mengenai materi pendidikan kependudukan, silakan teman-teman untuk menganalisis hal yang paling menarik apa saja sih yang teman-teman temukan dari video pembelajaran kali ini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selamat belajar dan juga selamat menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.